Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis 2 Januari 2025. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita masih berada dalam sukacita masa Natal, merenungkan kasih Allah yang begitu besar melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hari ini bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes dan dari Injil Yohanes mengajak kita untuk memperdalam makna hidup di dalam Kristus. Di tengah sukacita Natal, kita diingatkan untuk tetap setia pada iman kita dan menjadi saksi dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, menjaga iman yang benar. Dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes memperingatkan tentang bahaya antikristus, yaitu mereka yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Rasul Yohanes menegaskan bahwa siapapun yang menyangkal Yesus juga menyangkal Bapa. Di dunia saat ini kita mungkin tidak menghadapi ancaman langsung dari penganiayaan iman. Tetapi ada tantangan lain, godaan untuk mengabaikan iman kita karena kenyamanan duniawi, keraguan atau tekanan lingkungan. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus adalah kebenaran, terang, dan hidup. Dan kita dipanggil untuk tetap tinggal di dalam dunia, mempercayai kasih-Nya, dan menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, peran kita sebagai saksi Kristus. Dalam Injil Yohanes kita mendengar tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Ketika ditanya siapa dia, Yohanes dengan rendah hati menjawab, "Aku bukan Mesias." Ia mengarahkan perhatian orang-orang kepada Yesus dengan berkata, "Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Kesaksian Yohanes adalah teladan bagi kita. Di masa Natal ini kita diundang untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Kita mungkin tidak harus berkhotbah di depan banyak orang, tetapi melalui tindakan kasih, kebaikan, dan kerendahan hati, kita dapat menunjukkan terang Kristus kepada sesama. Renungkan, apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Kristus? Apakah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain? Yang ketiga, tinggal di dalam Kristus. Rasul Yohanes menasihati kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Apa artinya? Tetap tinggal di dalam Kristus berarti menjaga hubungan yang erat dengannya melalui doa, firman Tuhan, dan sakramen-sakramen. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Kristus juga berarti hidup dalam kasih, kebenaran, dan pengampunan seperti yang diajarkannya. Natal bukan hanya tentang perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga tentang bagaimana kita membiarkan Yesus lahir di hati kita setiap hari. Dengan tetap tinggal di dalam Dia, kita akan menerima kekuatan dan penghiburan apapun tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, yang keempat adalah harapan masa Natal. Masa Natal adalah waktu untuk merenungkan kasih Allah dan meneguhkan kembali iman kita. Pesan Natal adalah pesan pengharapan bahwa Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menjadi pembawa harapan di dunia yang penuh dengan kegelapan. Mari kita membawa terang Kristus ke dalam keluarga kita, komunitas kita, dan masyarakat luas. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladani Yohanes Pembaptis yang dengan rendah hati menjadi saksi Kristus. Dan mari juga kita mendengarkan nasihat Rasul Yohanes untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dengan hidup di dalam kasih dan kebenaran,
kita menjadi saksi nyata dari kehadiran Allah di dunia ini. Dan semoga masa Natal ini memperkuat iman kita, memampukan kita untuk membawa terang Kristus kepada sesama. Berkat Allah yang mau kasih turun tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.